Jepang dipastikan tersingkir dari perebutan posisi ketiga di fase awal Piala Dunia 2026 setelah tadi lawan Swedia cuma main imbang 1-1. Dan Jepang di Piala Dunia kali ini tampil mengecewakan bagi orang-orang yang pengen Jepang gugur sejak fase pertama ini, karena Jepang dari tiga laga awal nggak kalah-kalah. Lawan Belanda seri 2-2, lawan Tunisia menang 4-0, terakhir lawan Swedia seri 1-1. Menariknya kalau kita lihat statistik nih, Jepang bisa bikin 7 gol, kebobolan cuma 3 gol. Ini artinya apa? Lini pertahanan tampil cukup oke, lini depan tampil tajam. Kalau di rata-rata per pertandingan 2, sekian tuh Jepang bisa bikin gol di tiap matchnya. Dan di pertandingan tadi lawan Swedia, ini gue sangat respect sama pelatih Jepang, Hajime Moriyasu. Karena apa? Karena Jepang bisa tampil sangat-sangat fleksibel, pragmatis bahkan, ya kan, nggak ngotot kayak di 2 laga awal tuh. Di 2 laga awal Jepang bisa main super ofensif tuh di situasi jalannya pertandingan tadi lawan Swedia. Main agak sedikit menahan nih Jepang nih, menahan, nggak terlalu agresif. Karena apa ya? Karena Swedia di lini depannya punya 3 pemain yang sangat-sangat bisa menyengat kapanpun. Ada Gyökeres, ada Isak, dan terakhir ada Elanga yang bikin gol cantik di pertandingan tadi. Ketika sulit untuk membongkar lini pertahanan Jepang di kotak penalti, Elanga mutusin melakukan tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti dan berujung gol penyama kedudukan. Kalau kita ingat ya, Jepang di Piala Dunia kali ini nggak diperkuat sama trio pemain intinya nih, yang sangat-sangat memukau penampilan di klub masing-masing. Ada Mitoma, terus juga ada Minamino, terakhir Endo yang cedera menjelang kick-off Piala Dunia dimulai. Nah, menarik nih, Jepang tanpa 3 kuartetnya ini, tapi Jepang masih bisa tampil maksimal di Piala Dunia 2026. Bahkan sering menyulitkan lawan-lawannya. Ini kenapa? Ini karena nggak lepas dari faktor pelatihnya Hajime Moriyasu yang sudah masuk tahun ke-8 nih untuk melatih Jepang, yang kontraknya bakal habis nanti di akhir Juli 2026. Moriyasu berarti udah 2 edisi Piala Dunia menangani Jepang di tahun 2022 dan tahun 2026 nih. Karena dia ngelatih Jepang habis Piala Dunia tuh kan 2018 akhir, Agustus tanggal awal Agustus 2018. Di tangan Moriyasu ini Jepang tampil jauh lebih menakutkan, tampil jauh lebih oke menurut gue ya. Karena apa? Kita lihatnya, kita bedah statistik Jepang nih, nggak usah jauh-jauh dah. Di 10 match terakhir habis kalah lawan Amerika Serikat di tahun lalu tuh di bulan September, Jepang uji coba ketemu Brazil. Lawan Brazil Jepang menang 3-2. Setelah itu, sampai dengan hari ini nih lawan Swedia, Jepang nggak pernah terkalahkan barang sekalipun. Kalau nggak menang, ya seri. Ini artinya apa? Artinya Moriyasu udah menemukan komposisi taktik strategi untuk timnya nih. Siapapun pemain di atas lapangan, terbukti dengan pemain intinya banyak yang cedera. Tadi gue bilang tuh, lini tengahnya tuh yang sangat-sangat diandalkan, Minamino, terus juga Mitoma, terus juga Endo nggak main karena cedera. Tapi Jepang nggak goyah di Piala Dunia kali ini, justru bisa tampil sangat-sangat, menurut gue sangat-sangat oke, sangat-sangat menghibur ya kan. Dengan tadi torehan 7 gol, bisa membobol gawang lawan dan cuma masukkan 3 gol. Ini artinya apa? Lini pertahanan Jepang yang dikoordinasikan sama Ito Ita ya kan. Duo Ito Ita nih, Jepang sangat-sangat luar biasa banget. Lini pertahanannya tampil oke, baik secara kolektif ataupun secara fleksibilitas cara bertahannya nih ketika menghadapi suatu pertandingan ya kan. Kita lihat tadi lawan Swedia, ini Jepang lini pertahanannya kadang bisa tampil jauh lebih dalam, kadang dia bisa tuh tampil menarik garis pertahanannya agak lebih middle ataupun bahkan agak tinggi tuh lini pertahanannya. Tapi tadi lawan Swedia gue lagi-lagi gue respect sama Moriyasu tahu banget, jeli banget nih. Dia nggak ngotot main super ofensif sepanjang pertandingan, karena lagi-lagi gue bilang Swedia punya lini depan yang bisa memberikan perbedaan dengan sedikit kesalahan di lini belakang Jepang. Untung itu tidak terjadi, karena apa ya, Jepang kebobolannya dari luar kotak penalti itu, bukan dari kesalahan para pemainnya. Itu emang udah kualitas dari Elanga aja kan. Ini emang kualitasnya jempolan banget. Dan gol Jepang pun di pertandingan tadi kita lihat dong, ini skema permainan yang sangat-sangat rapi, bisa manfaatin celah tuh. Padahal tuh kotak penalti ada 3 pemain tuh yang siap menutup jalur umpan dari gol Jepang tadi tuh kan. Tapi kita lihat tuh umpan seleretnya, umpan terobosan tadi benar-benar bisa membelah lini pertahanan Swedia yang bisa dibilang tadi agak sedikit lengah sepersekian detik, tapi bisa dimanfaatin sama para pemain Jepang tuh untuk membongkar lini pertahanan Swedia yang sepanjang pertandingan tampil cukup oke dan prima.
Ya ini lagi-lagi membuktikan kalau Jepang di Piala Dunia kali ini di bawah Moriyasu udah siap banget nih untuk melaju sejauh mungkin. Ini pentingnya suatu timnas kalau punya pelatih nggak gonta-ganti di tengah jalan. Tunisia baru kalah di laga pertama, timnya kebantai, langsung diganti pelatihnya, dan endingnya ancur-ancuran ya kan, yang kalah terus tuh. Ada juga tuh negeri mana tuh ya yang lagi oke-okenya penampilannya di bawah kualifikasi Piala Dunia, diganti pelatihnya tengah jalan, ujung-ujungnya negaranya gagal ke Piala Dunia. Aduh, contoh dong Jepang. Ini Moriyasu habis Piala Dunia 2018 ditunjuk jadi pelatih sampai detik ini terus membangun Jepang menjadi tim yang sangat-sangat disegani di pentas dunia. Di Piala Dunia kali ini semakin membuktikan semakin sahih nih. Jepang emang kekuatannya udah nggak kaleng-kaleng lagi dari segi taktik, skema permainan, fisik, stamina permainnya. Ini kayak udah siap banget untuk bertanding 120 menit, nggak ada capeknya. Bener-bener Jepang di Piala Dunia kali ini. Dan nanti Jepang di fase 30 besar babak knockout bakal menghadapi Brazil yang dikalahin 3-2 di friendly match bulan Oktober tahun lalu. Tapi sayangnya nih, Brazil di Piala Dunia kali ini tampil jauh berbeda dibandingin sama di babak di friendly match tuh yang Jepang menang 3-2 saat itu. Brazil di Piala Dunia kali ini makin kesini makin menggila penampilannya. Ya itulah Don Carlo Ancelotti benar-benar menunjukkan kelasnya ya kan. Biarpun bisa bilang Brazil skuadnya di Piala Dunia kali ini nggak terlalu mewah, nggak terlalu wah di tiap lini, tapi Ancelotti bisa memoles para pemain yang dibawa ke Piala Dunia kali ini untuk tampil mengesankan. Setengahnya udah terbukti nih di fase awal karena Brazil jadi juara grup dengan torehan 7 poin kalau nggak salah tuh ya kan. Dan di 2 laga awal clean sheet terus dan bikin lebih dari 3 gol kalau nggak salah tuh kan. Dan Vinicius Junior lagi-lagi nunjukin kalau Vinicius Junior ini dilatih sama Ancelotti, dia bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Ancelotti tahu nih cara nyentil ego dari Vinicius Junior. Terbukti Vini udah bikin 4 gol di Piala Dunia kali ini dan bersaing menjadi top skor bersama Lionel Messi yang udah bikin 5 gol. Dan Jepang nanti ketemu Brazil gimana nih? Menurut gue sih lawan Brazil nanti Jepang kalau bisa main kayak tadi lawan Swedia tuh, jangan ngotot ngoyo main super ofensif, karena kalau Jepang main super ofensif terbuka total, ini Jepang bakalan bisa dilumet sama Brazil nih. Bisa-bisa Jepang kebobolan lebih dari 2 gol sama Brazil nanti. Yang bakal main hari Selasa ya. Selasa dini hari tuh hari Senin jam 12 malam berarti kalau di sini ya kick off-nya tuh ya kan. Makanya nih mesti jadi perhatian khusus nih bagi Moriyasu lawan Brazil nanti, karena Brazil di Piala Dunia kali ini tampil sangat-sangat jauh berbeda. Neymar udah bisa diturunin dan Endrick pemain muda sangat-sangat siap nih untuk meledak di Piala Dunia kali ini untuk menorehkan gol perdananya di Piala Dunia. Karena apa? Endrick lagi hot-hotnya nih. Dia udah gatel banget yakinnya pengen bikin gol. Vinicius Junior lagi tampil tajam dengan 4 gol. Ditambah lagi tandem Vinicius, Cunha ini udah bikin 3 gol loh. Striker MU ini lagi semangatnya lagi menemukan sentuhan-sentuhan emasnya nih di Piala Dunia 2026. Lagi-lagi Carlo Ancelotti tahu cara mengeluarkan kemampuan terbaik dari skuad yang dibawanya ke Piala Dunia kali ini. Guimarães pun pemain tengah Brazil ini juga makin kesini makin ciamik aja nih penampilannya, tampil sangat efektif dan bisa menjadi penyambung antar lini dari Brazil nih. Ngirim umpan boleh, cakep-cakep umpannya, juga dalam membantu transisi dari menyerang ke bertahan. Guimarães juga sangat apik dalam mengkomandoi lini tengah dari Brazil yang diisi sama Casemiro dan pemain lainnya. Ini bisa menjadi tantangan bagi Jepang. Kalau Jepang bisa ngalahin Brazil di babak 32 besar nanti, Jepang berpotensi tembus ke babak semifinal menurut gue ya. Mungkin ya, sangat mungkin, tapi kecil kemungkinannya karena jujur Brazil di Piala Dunia kali ini sangat-sangat luar biasa banget penampilannya. Biarpun di laga awal agak kurang meyakinkan, tapi di dua laga berikutnya ini Brazil udah pengen ngirim pesan nih ke lawan-lawannya di Piala Dunia. Hei, siap-siap. Brazil siap melibas siapapun lawan yang dihadapinya di Piala Dunia kali ini. Karena skuadnya udah langsung anget sejak match kedua fase awal Piala Dunia 2026. Dan Jepang dengan
trio lini serangnya saat ini ada Ueda, ada Doan, yang Ueda udah bikin 3 gol kalau nggak salah. Ueda 3 atau 2 gol tuh, dan Doan pun dia bisa menjadi, biarpun dia nggak bisa jadi mesin gol, tapi Doan ini udah kayak Karim Benzema di Madrid pas ada CR7, dia bisa jadi pelayan bagi mesin gol Jepang itu Ueda. Dia nggak ngotot untuk jadi top skor, nggak ngotot untuk selalu bikin gol, tapi Doan ini bisa menjadi striker yang membuka ruang di lini pertahanan lawan dan bisa ngirimin umpan-umpan mematikan ketika ada celah di lini pertahanan lawan, dan itu udah dibuktikan. Doan belum bisa bikin gol sama dengan 3 match awal Jepang, tapi Doan udah bisa bikin assist yang dikreasikan sama pemain lain, dikonversi assist dari Doan menjadi gol-gol yang membawa Jepang meraih poin demi poin di Piala Dunia 2026. Nah, menarik nih. Ditambah lagi Zion Suzuki juga tampil, waduh luar biasa banget nih. Kiper Parma ini kiper termahal di Asia saat ini. Di bawahnya ada Emil Audero.